Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai sasaran pembangunan administrasi. Yang pertama, sasaran pembangunan administrasi. Sasaran administrasi pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasil dengan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pengembangan kelembagaan. Pembahasan tentang aspek kelembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi dengan sengaja dan secara sadar penulisan batasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan tidak yudikatif. Pembatasan yang dilakukan karena aspek operasional di kedua lembaga konstitusional tersebut tidak penting. Akan tetapi hanya karena menjadi sorotan perhatian penulis adalah pembangunan administrasi di lingkungan birokrasi pemerintah. Dalam itu perlu ditambahkan bahwa untuk kejelasan apa yang dimaksud adalah penulis menggunakan contoh dari dunia bisnis ataupun dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen menitikberatkan perhatian kepada faktor produksi manusia dengan segala kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dapat ditegaskan bahwa dalam organisasi apapun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintah, sumber daya manusia merupakan sumber yang strategis. Selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan. Pentingnya pendidikan dan pelatihan adalah sebagai instrumen pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan yang demikian pesat. Pengetahuan seseorang menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang relatif singkat dan oleh karena itu perlu selalu dimutakhirkan. Di lingkungan birokrasi pemerintah dikenal sebagai jenis pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan dan pelatihan pejabatan, pengadilan, dan pelatihan perjenjangan yang diperuntukkan bagi mereka yang menduduki jabatan struktural. Pendidikan dan pelatihan fungsional yang menyangkut bidang tugas fungsional satu instansi tertentu dan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis. Selanjutnya itu pengembangan citra positif. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat sering mempunyai persepsi negatif tentang citra birokrasi. Tidak jarang terdengar tuduhan yang dilemparkan pada birokrasi yang bernilai negatif seperti bekerja lambat, menggunakan prosedur yang berbelit-belit, orientasi kekuasaan, jarak kekuasaan yang jauh, arogan baik secara institusional maupun secara individual, kaku dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan, perlakuan yang diskriminatif dalam pemberian pelayanan tertutup, tidak jujur, korupsi, dan lain sebagainya. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.